Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapradi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti datang kembali di bulan yang suci Ramadan, memberi bahagia di hati. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, saat ini saya Muhammad Nuri Simanjuntak akan menghadirkan yaitu program Tausiah Ramadan dengan program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini Rabu 5 Maret 2025 dengan bertemakan yaitu cemburu menurut konteks Islam, yang pada kesempatan kali ini telah hadir yaitu penceramah kita Ustadz Rahmadin Manik SPD dan penyiarnya saya sendiri ya Muhammad Nuri Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Dan untuk hari ini akan membawakan topik kita yaitu tentang cemburu menurut konteks Islam. Dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala dinni wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan thayyibah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin hamba Allah sedang pendengar rahimakumullah, marilah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan adalah mematuhi segala perintah Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar rahimakumullah. Adapun judul ceramah kita kali ini adalah cemburu menurut konteks Islam. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar rahimakumullah. Rasa cemburu kerap hadir dalam perasaan diri seseorang, di mana rasa ini timbul karena rasa yang tidak suka jika ada orang lain yang lebih dicintai oleh orang yang kita sayang. Di dalam bahtera rumah tangga, rasa cemburu terhadap pasangan merupakan fitrah. Cemburu itu adalah fitrah setiap manusia yang bisa datang kapan saja, di mana jika rasa cemburu tidak ada, bahkan hal tersebut sangatlah dikhawatirkan. Jika ada manusia, jika ada seorang laki-laki ataupun perempuan tidak ada dalam hatinya rasa cemburu, maka itu akan dikhawatirkan.
Bisa jadi pasangan kita itu tidak memiliki rasa kasih dan sayang yang begitu besar terhadap kita. Dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa rasa cemburu kerap diperhatikan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, Aisyah yang memang memiliki rasa cemburu yang lebih besar dibandingkan istri-istrinya yang lain. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada sifat cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburu yang disertai dengan keraguan-raguan. Dan ada pula sifat cemburu yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci oleh Allah, yaitu rasa cemburu yang tanpa disertai rasa keraguan-raguan terhadap pasangannya. Cemburu di dalam Islam sebenarnya diperbolehkan, asalkan jika rasa cemburu yang timbul tidak memiliki sifat yang berlebih-lebihan hingga terjadi penyebab pertengkaran di antara keduanya suami istri. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang istri yang bernama Aisyah, beliau merupakan sosok istri yang memiliki rasa cemburu yang sangat besar, yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk istri-istri Nabi yang lain. Namun hal tersebut tidaklah dilarang, justru menjadi tolak ukur rasa cinta kita kepada pasangan kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berkaitan dengan keutamaan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu yang disayanginya. Namun bagaimana jika rasa cemburu tersebut sudah melewati batas? Misal, seorang istri yang memiliki rasa cemburu buta terhadap suaminya hingga ia melakukan apa saja untuk menjaga suaminya perempuan. Jika ada rasa cemburu yang buta tanpa ada dasar, tanpa ada bukti yang nyata, maka itu dapat menimbulkan sebuah kehancuran. Niscaya itu akan membuat kita malah petaka. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar rahimakumullah. Di sini kami akan memaparkan ada cemburu dalam Islam. Tentu yang pertama, rasa percaya yang berkurang. Jika rasa percaya yang berkurang, maka ini yang ditakutkan dalam melaksanakan rumah tangga. Sepasang suami istri, jika ini sudah ada dalam diri kita, tentu ini membuat renggang antara suami dan istri. Rumah tangga akan hancur. Rumah tangga akan terasa kurang saling memperhatikan. Sehingga jika ini yang selalu dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi yang nama perceraian. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar rahimakumullah. Kemudian cemburu yang kedua, ragu terhadap pasangan. Jika ini
yang terjadi pada diri kita. Bahwa cemburu bisa timbul karena ada dugaan yang jelas. Maka rasa cemburu yang seperti inilah yang masih dalam tahapan yang wajar. Namun apabila keraguan yang begitu engkau tanamkan kepada pasangan tanpa adanya landasan atau tuduhan yang kuat, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh cemburu, kita boleh membenci, namun ketika kita cemburu dengan pasangan kita tanpa ada bukti yang nyata, tanpa ada saksi yang nyata, maka hal tersebut merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, ada jenis cemburu yang disukai Allah dan ada pula cemburu yang dibencinya, yaitu cemburu didasari atas tuduhan atau sangkaan. Sedangkan cemburu yang dibenci oleh Allah yaitu cemburu yang tidak dilandasi dengan keraguan. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, ragu terhadap pasangan ini memang sering terjadi di masyarakat, karena memang cemburu dibenarkan dalam Islam asal cemburu itu didasari dengan tuduhan atau sangkaan dan dapat membuktikan dan saksi yang benar. Kemudian ragu terhadap istri yang tanpa ada landasan sehingga membuat pasangan suami istri terjadi kerenggangan dalam keluarga. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar rahimakumullah. Kemudian cemburu ketiga menimbulkan persepsi yang buruk. Kecemburuan terhadap pasangan bukan hanya mengurangi rasa percaya kepada mereka, melainkan juga menimbulkan persepsi yang buruk kepada pasangan kita. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah surah Al-A'raf 201, yang artinya sesungguhnya orang yang bertakwa adalah apabila mereka ditimpa rasa was-was yang berasal dari syaitan, maka mereka langsung mengingat kepadaku. Maka dari itu pula mereka akan melihat kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu sidang pendengar rahimakumullah, jika ada rasa keraguan-raguan, was-was terhadap diri kita bahwa itu adalah berasal dari syaitan, maka ketika itu terjadi, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar rahimakumullah. Kemudian cemburu yang keempat memicu kemarahan. Ini yang kerap terjadi. Ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Sa'ad bin Ubaidah menyatakan, seandainya aku telah melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka aku akan memukulnya dengan sisi pedangku yang sangat tajam. Saat mendengar perkataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak herankan kalian terhadap kecemburuan Sa'ad. Jika aku berada di posisinya, maka aku akan lebih cemburu daripadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih cemburu lagi daripada apa yang ada pada diriku. Kaum muslimin pendengar
rahimakumullah, bahwa memang lumrah ketika kita melihat seorang yang berada di rumah kita atau berteman dengan istri kita, tentu kita akan merasa tidak nyaman dan bahkan marah. Amarah ini bisa terjadi kapan dan di mana saja disebabkan oleh kecemburuan. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar radio FM rahimakumullah. Kemudian cemburu yang kelima, ancaman dosa. Bahwa Allah mengancam orang yang cemburu. Allah akan mengancam dan mengisyaratkan bahwa cemburu itu adalah dosa. Saat kemarahan mulai ada di dalam rasa cemburu yang engkau tanamkan pada dirimu sendiri, maka hal tersebut yang mengancam dosa bagimu. Hal inilah yang paling ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat seseorang memiliki rasa cemburu berlebihan kepada pasangannya, maka bukan nikmat atas pahala yang mereka dapatkan, melainkan justru dosa yang terus bertumpuk dari rasa marah yang mereka tanamkan pada dirinya. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, seperti halnya firman Allah dalam surah Al-Hujurat 12, hai orang-orang beriman, jauhkanlah dirimu dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa. Prasangka-prasangka yang tidak baik merupakan hal yang tercela, adalah hal yang sangat dibenci Allah dan berdosa. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kemudian cemburu yang keenam, berburuk sangka terhadap pasangan. Berburuk sangka terhadap pasangan tidak hanya memicu pertikaian di antara keduanya, melainkan juga menimbulkan rasa yang kurang baik di dalam diri mereka, di mana sifat inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nisa menjelaskan, dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang telah aku kurniakan kepada mereka, sebagian dari kamu, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebagaimana sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segalanya. Kaum muslimin hamba Allah sidang pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya dan ada ilmu yang didapat dari sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang sudah disampaikan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, demikian tausiah Ramadan untuk kali ini. Program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025. Edisi hari ini Rabu 5 Maret 2025 yang langsung disampaikan oleh Ustadz Rahmadin Mandik SPD dengan tema cemburu menurut konteks Islam. Terima kasih untuk Ustadz yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan untuk hari ini. Akhir kata saya Muhammad Nuri Simanjunta dari studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Radio Nomor 1 Singkil Utara, Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Singkil
FM 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM MKes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.